Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for Merceo, bab 75 sangat memanjakan istri. Satu tangan Lucia masih memegang pisau, tiba-tiba ditarik Bella sampai depan pintu. Kebetulan Gavin dan Daniel datang dari samping, lalu melihat Bella dan semua orang terkejut. Bella tentu saja tidak terpikir akan bertemu dengan Gavin. Ekspresinya sangat jelek, berpura-pura tidak melihat, hanya menundukkan kepala untuk berpikir bergegas menarik Lucia masuk ke dalam lift. Lucia akhirnya merespon, dia berhenti, belum sempat bicara sudah mendengar suara Gavin. Bella, apa yang kamu lakukan? Bella secara tidak sadar menolehkan kepala melihat ekspresi tidak senang Gavin, dalam hatinya merasa sedikit takut, jadi bergegas mendekati Lucia dan dengan suara kecil berkata, "Dalam hatimu tahu jelas bagaimana sikap kakakku padamu dan kamu juga tidak berharap Gavin ikut pergi kan?" Lucia mengerti Gavin tidak ingin bertemu orang keluarga Lu, jika dia tahu dia sekarang pergi bertemu Carson, dia pasti akan marah. Meskipun dia tidak ingin pergi, tapi masalah Carson disebabkan olehnya. Berpikir sejenak, Lucia melihat Gavin dan berkata, "Kalian masuk dulu, aku hanya pergi sebentar, akan bergegas kembali." Lucia. Gavin mengerutkan dahi berjalan ke depan, Lucia melihat ke arah Olivia. Olivia mengerti maksudnya, jadi menghalang Gavin dan berkata, "Ai, tetangga, masalah Lucia biarkan dia selesaikan sendiri. Lagi pula, aku ingin menanyakan halmu di rumah sakit Zhongsheng hari ini." Lucia dan Bella menggunakan kesempatan ini masuk ke dalam lift. Saat pintu lift tertutup, Lucia mengambil ponsel dari kantong dan menelepon Carson. Telepon telah terhubung, tapi tidak ada yang angkat. Lucia mengerutkan dahi, apa benar-benar minum sampai mabuk? Telepon terhubung ketika dia berencana menutup telepon. "Lucia," suara Carson penuh kesenangan dan keraguan, "kamu, kenapa tiba-tiba meneleponku?" Lucia terkejut, dari suaranya tidak seperti mabuk. Dia melihat ke arah Bella, dia tampaknya tidak tahu dia sedang menelepon Carson. Carson yang di sana mendengar Lucia tidak menjawab, jadi bertanya, "Lucia, terjadi hal apa?" Oh, mata Lucia menatap Bella. Dengan santai berkata, "Tidak apa-apa, tadi aku melewati satu bar, melihat ada seseorang yang sangat mabuk, tampaknya sepertimu, jadi meneleponmu untuk bertanya." Carson menghela nafas lega, tapi membawa rasa senang, "Bukan aku." Bella akhirnya menyadari siapa yang ditelepon itu, tidak menunggu Lucia berbicara lagi, dia langsung ke sini untuk menutup telepon. Pintu lift terbuka, Bella menarik Lucia keluar. Di luar, Mia dengan ekspresi rumit berjalan bolak-balik di mobil balapnya yang berwarna merah. "Mia," Bella melambaikan tangan padanya. Mia melihat Bella menarik Lucia keluar, dia menarik nafas untuk menahan rasa marah dan tidak puas ketika melihat Lucia. Lucia tidak menyangka Bella akan menggunakan Carson untuk membohonginya, hanya untuk membantu Mia. Teringat adegan makan hari itu, Mia dipukul oleh Sofia, jadi dia juga sedikit waspada. Apakah mereka ingin kerja sama untuk memukulnya di sini? Saat ini melihat Mia berjalan ke arah dirinya, Lucia secara tidak sadar mengulurkan tangan, "Apa yang ingin kalian lakukan?" Dia sudah lupa, tangannya masih memegang pisau sayur, tampaknya seperti, "Jika kamu ke sini aku akan memotongmu." Wajah Mia langsung pucat, dia secara naluriah mundur ke belakang. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Bella juga terkejut. Bergegas bergeser ke samping Mia, sebelumnya dia di atas hanya berpikir bergegas membohongi Lucia turun ke bawah, kemudian bertemu dengan Gavin, jadi dia tidak memperhatikan pisau di tangan Lucia. Mia menarik lengan baju Bella, lalu dengan suara kecil berkata, "Aku takut dia tidak ingin bertemuku, jadi menyuruhmu naik ke atas, apa yang kamu katakan padanya?" "Mengapa dia mengambil pisau turun ke bawah?" Bella dengan takut berkata, Aku membohonginya bahwa kakakku mabuk, aku tidak tahu." Lucia tidak berniat untuk melihat mereka bisik-bisikan, juga tidak baik dia berdiri di luar sambil memegang pisau, jadi ingin berbalik badan dan pergi.
Lucia. Mia dengan berani memanggilnya. Lucia mengabaikannya, langsung masuk ke lantai bawah apartemen. Mia mengejarnya dan menghalang di depannya. Tunggu, kamu jangan pergi dulu. Minggir, Lucia mendorongnya. Dia berdiri di sana, mengepalkan tangan, akhirnya dengan kesal berkata. Waktu itu memukulmu adalah kesalahanku. Aku datang untuk minta maaf padamu, maaf. Lucia terkejut, tidak disangka dia bisa inisiatif minta maaf. Namun Lucia bergegas terpikir, di belakang ini harusnya ada paksaan Tommy. Dia dengan lucu melihat Mia. Sesuatu yang telah dibuat, apa kamu kira bisa dihapuskan dengan kata maaf? Mia, kamu pikir aku terlalu baik? Lucia mendorongnya, menekan tombol lift terbuka, dia langsung masuk ke dalam, Mia ragu 1 detik, kemudian ikut masuk ke dalam. Bella yang di belakang melihat pintu lift hampir tertutup, dia bergegas mengejar, tapi tidak sempat dan dia lupa memberitahu Mia bahwa Gavin ada di atas. Dalam lift. Meskipun Mia datang ke sini untuk memohonnya, tapi sikapnya sangat sombong, apakah kamu ingin memukul tamparan itu kembali? Lucia tertawa. Untuk apa? Memukulmu akan membuat telapak tanganku sakit. Yang paling penting adalah Lucia mengerti, Mia bisa memohon dirinya pasti berhubungan dengan keuntungan Pace Corp, jika seperti itu, mengapa dia harus memaafkannya? Mia dengan kuat menggigit bibir, kali ini dia yang membuat kesalah, jadi dia harus menyelesaikannya. Jika bisnis ayah tidak bisa dilakukan lagi, maka dia benar-benar tidak ada apa-apa. Pintu lift sudah terbuka, Lucia berjalan keluar, pintu rumah tidak tertutup, jadi dia membuka pintu untuk masuk. Melihat Lucia akan menutup pintu, Mia akhirnya tidak peduli lagi, dia ke sana untuk menahan pintu lalu masuk ke dalam. Apakah kamu ingin aku berlutut dan memohonmu? Suara dia sangat keras, sehingga tatapan semua orang yang di dalam melihat ke sini. Mata Mia menyusut sedikit. Olivia dengan kaget melihat Mia, dalam hati berpikir, bukannya Lucia bertemu dengan Carson. Mengapa membawa anak rubah ini kembali ke rumah? Mia tentu saja tidak tahu di dalam ruang ada begitu banyak orang, sekejap berdiri di depan pintu, tidak tahu harus masuk atau pergi. Lucia tidak memegang gagang pintu, hanya dengan tenang berkata. Berlutut atau tidak, itu masalahmu, terima atau tidak, adalah masalahku. Selesai bicara, dia berbalik badan berjalan ke arah dapur. Ekspresi Mia terus berubah, Olivia dan Daniel tidak tahu apa yang terjadi, tapi Gavin tahu. Dia menggigit gigi, meskipun dia datang untuk meminta maaf pada Lucia, tapi orang yang mengontrol nasib Pace Corp adalah Gavin. Jika saat ini dia di depan Gavin pergi, mungkin hal ini akan menjadi kepastian. Mia menarik nafas dengan kuat, melihat Gavin duduk di sofa seperti itu, lalu menatapnya. Hidungnya merasa asam, mata juga memerah dan ingin menangis. Sejak kecil sampai dewasa dia tidak pernah menerima penderitaan seperti ini. Tapi, apa ada gunanya menangis sekarang? Apa Gavin akan kasihan padanya? Apa Gavin juga membalas dendam masalah dia dengan Noah waktu itu? Mia seperti dicekik orang, menelan semua kesedihan dan kemarahan, dia akhirnya maju selangkah, lalu berlutut pada Lucia dan berkata. Maaf. Tolong kamu menerima permintaan maafku. Olivia melotot sampai pupil mata akan jatuh ke bawah, waktu itu wanita ini sangat sombong di resor, apa hari ini matahari terbit dari barat. Lucia yang di dapur menganggap tidak mendengar, juga tidak melihat, dia dengan tenang memotong sayur dan digoreng di panci. Seluruh ruang penuh dengan suara memasak, tapi tidak ada yang berani bicara. Tangan Mia yang di lutut sudah digepalkan sampai saraf terlihat, dia dengan kondisi berlutut melihat Lucia selesai masak satu persatu sayur. Akhirnya Lucia meletakkan sup di meja, lalu berkata pada 3 orang yang duduk di sofa, ayo makan. Olivia menarik Daniel duduk ke sana, Gavin melirik Mia, juga berdiri dan duduk di sana. Dia mencoba ingin mengatakan masalah Mia pada Lucia, tapi ekspresi Lucia terlihat tidak senang, akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Mia, Bella akhirnya tidak tahan untuk masuk ke dalam, lalu menarik orang yang di lantai, kamu sudah merendahkan diri untuk minta maaf, dia ini termasuk barang apa? Ikut aku pergi. Bella sudah lama berdiri di luar, tidak pernah melihat masalah yang sangat memaki orang.
Saat dia tarik pergi, air mata akhirnya menetes. Bam, suara pintu yang ditutup oleh Bella. Lucia akhirnya tidak bisa makan, meletakkan sumpit di samping meja, kembali ke kamar dan mengunci pintu. Orang keluarga Pei begitu kejam padanya dan ibu, juga mempermalukan dia hanya tidak menerima minta maaf dari Mia, apakah dengan begini dia menjadi orang jahat? Gavin berdiri di luar untuk sementara waktu, melihat dia tidak membuka pintu, dia mengatakan beberapa kata pada Olivia, baru pergi. Daniel mengikuti Gavin kembali ke ruang sebelah dan dengan takut berkata, "Dulunya tidak merasa istrimu begitu kejam, Gavin, kamu harus hati-hati. Jika tidak lain kali orang yang berlutut di papan cuci adalah kamu." Gavin dengan dingin melihatnya. "Tidak pernah alami, jangan asal memberi komentar." Dia membungkukkan pinggang untuk memungut produk nutrisi yang di lantai, ragu sejenak, kemudian dibuka dan dimakan. Daniel melihat mata Gavin, jelas-jelas seperti melihat orang yang memanjakan istri. Dia menyusut leher, lalu berdiri dan berkata, "Aku diam dan pergi dulu." Gavin bersuara, tidak mengantarnya. Dia duduk untuk meletakkan botol di meja teh dan melamun. Dia yang mengatakan ingin memberi tekanan pada Tommy, tetapi tidak disangka masalah yang sulit harus dihadapi Lucia, dia yang tidak mengurus hal ini dengan baik. Dia akan membereskan masalah ini sebelum Lucia pergi bekerja di Zhenxiang Teknologi. Gavin menarik nafas, lalu mengambil ponsel untuk menelepon satu nomor. Di dalam mobil balap merah yang berada di pinggir jalan, Mia menangis 1 jam sampai makeup dia luntur, tisu juga dipakai sampai setengah. Bella dengan sakit hati mengambil tisu untuknya, lalu membujuknya. "Jangan nangis lagi, jangan nangis lagi. Jika kamu memberitahuku bahwa kamu mencari Lucia karena hal ini, aku pasti tidak akan membantumu meskipun kamu memukulku." Mia menangis sampai sesak. "Jadi menurutmu bagaimana? Ayahku tidak pernah begitu marah, dia juga menghitung kesalahan duluku, juga mengatakanku, jika tindakanku tidak semena-mena, aku harusnya adalah majikan keluargaku. Dia juga mengatakan, jika aku tidak bisa membereskan Lucia, aku akan diusir dari rumah." Iya, yang ayah kamu katakan hanya kata marah. Jika perlu disalahkan, harus salahkan Lucia. Bella sangat marah, kamu sudah begitu merendahkan diri meminta maaf padanya, apa yang diinginkannya lagi? Menurutku, sikapmu sangat baik, tapi ada orang yang memang brengsek, baru mengangkat tinggi dirinya sudah tidak tahu siapa dirinya. Aku lihat Lucia adalah orang yang takut dengan kekerasan. Dia baru selesai bicara, Mia tiba-tiba terpikir sesuatu, dia dengan mata merah melihat Bella. "Maksudmu? Bersambung?"